Halo semua, nama gua Krisna dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngeklik video ini. Di dunia ini banyak suatu hal yang masih misteri. Salah satu kejadian yang mungkin orang kurang percaya, tapi emang ada keberadaannya. Zaman sekarang mungkin vampir udah nggak eksis lagi, tapi di abad pertengahan dulu ada banyak kasus yang disinyalir akibat perbuatan vampir. Iya, mereka bukan cuma nakut-nakutin doang, tapi juga tega ngebunuh dengan cara-cara yang sadis. Beberapa malah masih menjadi misteri sampai sekarang. Dan kali ini gue bakal ngebahas 5 kasus-kasus vampir yang pernah menghebohkan dunia. Pertama, The Atlas Vampire. Jadi kejadian ini tuh terjadi di daerah bagian negara Eropa, yaitu bertepatan di daerah Atlas di Stockholm, Swedia pada tahun 1932. Kasus pembunuhan itu sendiri tidak terselesaikan dikarenakan dilakukan oleh seorang pembunuh yang tak dikenal, sampai-sampai dijulukin sebagai The Atlas Vampire. Jadi kasus yang terjadi di Swedia ini itu memakan korban seorang perempuan PSK berumur 32 tahun dengan luka di kepalanya. Mungkin kalau dijelasin sampai di sini aja ini kelihatan kasus yang biasa. Anehnya, darah perempuan malang ini juga disedot sampai habis. Banyak pihak percaya kalau pembunuhnya lah yang minum darah si perempuan setelah meninggal. Siapa lagi coba yang suka ngisep darah kalau bukan vampir? So, jadi gimana menurut kalian? Kedua, Vampire of Hanover. Dirangkum dari website kumparan.com, Fritz Haarmann adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Jerman. Ia dikenal dengan julukan Jagal Hanover atau manusia serigala. Dalam catatan kriminalnya, ia melakukan penyerangan seksual, pembunuhan, mutilasi, dan pemotongan kepada 24 laki-laki muda. Itu terjadi antara tahun 1918 hingga 1924. Istilah manusia serigala ataupun vampir seringkali disematkan kepada Haarmann karena metode pembunuhan yang paling ia sukai adalah itu dengan cara menggigit lehernya lalu membiarkan korban sampai mati karena kehabisan darah. Singkat ceritanya, Fritz Haarmann itu berhasil ditangkap polisi. Ketika ditanya beberapa banyak korban yang ia bunuh, Haarmann mengklaim bahwa yang ia bunuh itu antara 50 dan 70 manusia. Karena pembunuhan berantai yang sering dilakukan oleh Fritz Haarmann, dan akhirnya dia mendapat tindak pidana hukuman mati. Jadi menurut kalian gimana nih cerita dari Fritz Haarmann ini? 3. Arnold Paule. Jadi Arnold Paule ini berasal dari negara Serbia yang dipercaya berubah menjadi vampir setelah kematiannya dan memicu dugaan adanya vampirisme yang membunuh setidaknya 16 orang di tempat asalnya, yaitu di desa Medwegna. Kasusnya ini mirip banget dengan kasusnya Peter Plogoszowicz ya. Menjadi populer karena adanya keterlibatan langsung otoritas Austria yang menebarkan adanya vampir. Laporan mereka disebarkan ke seluruh Eropa Barat dan ikut berperan dalam meningkatkan kepercayaan vampir di antara masyarakat Eropa. Pada masa sekarang dapat dijelaskan ya bahwa itu terjadi karena miskinnya pemahaman tentang proses pembusukan mayat pada masa itu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah orang-orang yang tinggal di desa Medwegna itu kurang pemahaman tentang pembusukan mayat? Jadi gimana pendapat kalian? 4. Mercy Brown. Menurut gue ya, kasus Mercy Brown ini tuh sebenarnya kasihan banget karena dia menjadi salah satu korban dari isu vampir panik di abad ke-19. Mercy dianggap vampir karena nyebarin penyakit ke keluarganya. Setelah meninggal, makamnya digali lagi karena
warga pingin mastiin dia vampir atau bukan. Makam anggota keluarganya pun ikut dibuka untuk mastiin siapa di antara mereka yang vampir. Begitu petinya terbuka, ada keanehan yang langsung terlihat jelas pada makamnya Mercy Brown. Meski udah lama meninggal, jasadnya sama sekali tidak membusuk. Bahkan masih ada darah segar dalam badannya. Dengan melihat kejadian tersebut, warga setempat pun panik. Lalu mereka mencabut jantungnya, lalu membakarnya. Gimana nih menurut kalian ceritanya dari Mercy Brown ini? 5. Brooklyn Vampire. Vampir ini itu bernama Albert Fish. Wah, dia ini melakukan suatu hal yang menurut gue brutal banget, sadis banget ya. Dia selain ngebunuh anak-anak, Albert Fish ini juga kanibal. Waduh, saking sadisnya dia, orang-orang percaya bahwa dia bukan manusia, melainkan vampir. Bagi mereka, gak akan ada manusia yang bisa sekejam dia. Bayangin aja deh nih ya, bayangin nih. Salah satu hobi sehari-harinya adalah nusukin jarum ke dagingnya sendiri. Waktu ditangkap, dia ngaku udah ngebunuh setidaknya 100 orang. Karena kasus pembunuhan yang udah banyak dilakukan oleh Albert Fish ini, akhirnya dia dihukum mati di kursi listrik dan resmi dikasih julukan sebagai Brooklyn Vampire. Oke guys, cukup segini aja video gua kali ini. Gue pengen tahu nih, menurut lo dari beberapa catatan dan tampilan yang gua tampilin tadi, mana cerita yang paling menyeramkan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mengeklik video ini. Dan jangan lupa tungguin video gua selanjutnya. Oke, see you the next time. Thanks for watching. Bye.